Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Derina Sugiyarti, NIM 7311419038. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal pada PT Matahari Putra Prima Tbk dan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Tabel of contents yang pertama, ada profil dari PT Matahari Putra Prima dan PT Garuda Putra Putri Jaya. Yang kedua, ada analisis fundamental yang terdiri dari analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Yang ketiga, ada analisis teknikal. PT Matahari Putra Prima adalah perusahaan retail Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan grup Lipo. Perusahaan yang terdiri sejak tanggal 11 Maret 1986 ini mengoperasikan jaringan toko yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Perusahaan ini berkantor pusat di Tangerang, Banten. Toko pertama PT Matahari Putra Prima terletak di Pasar Baru, Jakarta yang berdiri sejak tahun 1958. Kemudian pada tahun 1992, perusahaan melakukan IPO di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Perusahaan kemudian melakukan ekspansi bisnis utama hingga pada tahun 2000 mampu meluncurkan kartu klub Matahari. PT Garuda Food Putra Putri Jaya adalah perusahaan makanan dan minuman yang merupakan subordinasi dari Tudung Group. Garuda Food berasal dari PT Tudung, didirikan di Pati, Jawa Tengah. Pada tahun 1987, mulai menjual produk produksi kacang tanah dengan menggunakan merek kacang garing Garuda yang kini dikenal sebagai kacang Garuda. Garuda Food juga melengkapi usahanya dengan memproduksi snack dengan merek Leo. Garuda Food juga aktif melakukan corporate social responsibility di bawah bendera Garuda Food Sehati. Garuda Food Group memperoleh kontribusi to HR Community Award dari Asia HRD Awards yang dilakukan oleh SMR Group Malaysia dan LPPM. Analisis ekonomi, perkembangan makroekonomi Indonesia 2018 sampai 2022. Pada 2020 sampai 2022, ekonomi Indonesia mulai tumbuh. Untuk keseluruhan tahun 2022, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 4-5,3%, sedikit lebih rendah dari proyeksi awal sebesar 4,7-5,5%. Analisis industri. Selama pandemi ini, MPPA dan GUT mengerti tantangan yang dihadapi oleh para pelanggannya dalam hal penurunan daya beli yang disebabkan oleh situasi ekonomi dan keterbatasan mobilitas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Analisis perusahaan MPPA. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas MPPA untuk GPM mengalami peningkatan pada tahun 2022 triwulan 1. Untuk NPM, ROE mengalami peningkatan dari minus 20% ke minus 0,03%. Kemudian, rasio likuiditas. Rasio likuiditas MPPA, current ratio, quick ratio, dan cash ratio cenderung mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2021 rasio tersebut mengalami kenaikan. Selanjutnya, rasio solviabilitas. Rasio solviabilitas DAR cukup stabil dan DAR mengalami kenaikan dari 318,40% ke 897,29%. Artinya bahwa MPPA keuangannya kurang baik. Total hutangnya jauh lebih besar dari total aset yang dimiliki. Sedangkan semakin kecil nilai persentase DAR dan DAR, artinya semakin baik keuangan perusahaan atau total hutangnya lebih kecil dari total aset yang dimiliki. Kemudian ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas MPPA, perputaran aktiva tetap dan perputaran total aktiva mengalami penurunan. Pada tahun 2018, perputaran aktiva tetap sebesar 2,2 menjadi 0,356 pada tahun 2022 triwulan 1.
Sedangkan perputaran total aktiva tahun 2018 sebesar 4,32 menjadi 0,75 pada tahun 2022 triwulan 1. Perputaran aktiva tetap menurun, artinya perusahaan belum dapat mengukur sejauh mana perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, rasio pasar MPPA untuk PER mengalami penurunan dari minus 2,56 ke minus 14. Artinya harga saham MPPA mengalami penurunan. Semakin besar nilai PER, semakin mahal harga saham setiap perusahaan. Sedangkan untuk PBV mengalami kenaikan di tahun 2022 triwulan 1. Semakin besar nilai PBV, maka semakin mahal harga saham tersebut. Kemudian, analisis perusahaan PT Garuda Food Putra Putri Jaya. Yang pertama ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas dari Garuda Food untuk GPM, NPM, ROA, ROE, OPM, dan ROI mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dapat dilihat dari grafik di atas bahwasanya pada tahun 2018 untuk ROE dan ROA memperoleh persentase sebesar 29 dan 15%. Sedangkan mulai tahun 2019 sampai 2022 triwulan 1 mengalami penurunan yang drastis. Selanjutnya rasio likuiditas. Rasio likuiditas Garuda Food untuk quick ratio mengalami kenaikan dari 57,16% ke 91,5%. Sedangkan untuk current ratio dan cash ratio cenderung mengalami penurunan pada tahun 2002 triwulan 1. Rasio solviabilitas Garuda Food diketahui bahwa DER dan DER mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Artinya bahwa Garuda Food keuangannya kurang baik. Total hutangnya hampir setara dengan total aset yang dimiliki. Sedangkan semakin kecil nilai persentase DER dan DER, artinya semakin baik keuangan perusahaan dan total hutangnya lebih kecil dari total aset yang dimiliki. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas Garuda Food, perputaran aktiva tetap dan perputaran total aktiva mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Perputaran aktiva tetap menurun, artinya perusahaan belum dapat mengukur sejauh mana perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rasio pasar. Rasio pasar Garuda Food untuk PER mengalami kenaikan dari 21 ke 50. Artinya harga saham Garuda mengalami kenaikan. Semakin besar nilai PER, semakin mahal harga saham perusahaan. Sedangkan untuk PBV mengalami kenaikan di tahun 2022 pada triwulan 1. Semakin besar nilai PBV, maka semakin mahal harga saham perusahaan. Analisis teknikal PT Matahari Putra Prima. Berdasarkan indikator teknikal di atas, dilihat dari moving average atau MA50. MA50 artinya rata-rata 50 hari terakhir atau sekitar 2 bulan. Harga saham MPPA naik turun menembus garis MA. Pada bulan April, harga menembus garis MA50 ke atas yang artinya beli atau uptrend, dan pada bulan Januari menembus MA50 ke bawah atau downtrend yang artinya kami harus berpeluang untuk menjualnya. Kemudian analisis teknikal PT Garuda Food Putra Putri Jaya. Berdasarkan indikator teknikal di atas, dilihat bahwa EMA atau Exponential Moving Average lebih sensitif pergerakannya. Artinya saat harga saham naik, EMA akan naik duluan dibandingkan dengan moving average-nya. Begitupun sebaliknya, di saat harga saham turun, maka Exponential Moving Average lebih responsif dibandingkan dengan moving average. Kemudian pada gambar 2 dilihat dari moving average atau MA50 bahwa harga saham Garuda Food naik turun menembus garis moving average. Pada bulan Februari sampai bulan Mei harganya menembus garis MA50 ke atas atau uptrend
jangka menengah yang artinya beli. Fungsi moving average bisa digunakan sebagai support dan resistance. Pada bulan Februari mengalami uptrend kuat akan harga koreksi tetapi tertahan di garis moving average yang menjadi support. Dan sebaliknya di saat harga mengalami downtrend, garis moving average bisa jadi resistance yang sulit untuk ditembus. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.